Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kaya akan pelayanan kasih. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Berbicara tentang pelayanan kasih, saya teringat dengan sosok Mother Teresa. Mother Teresa seorang suster peraih penghargaan Nobel perdamaian yang melayani orang-orang miskin di India, pernah berkata, segala sesuatu yang tidak dibagikan akan hilang. Kepandaian, bakat, kekayaan, tenaga yang kita miliki akan menjadi sia-sia bila tidak bisa dibagikan kepada sesama. Orang disebut kaya bukan karena ia memiliki banyak harta, tetapi karena merasakan kebahagiaan atas apa yang dimiliki dan atas apa yang diberikan kepada sesama. Apakah itu berupa pikiran, tenaga, bakat, nasihat, bahkan harta. Dalam Alkitab juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana kita boleh belajar dari jemaat Makedonia yang diinspirasikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Bagaimana jemaat ini berada dalam keadaan menderita, namun kemurahan hati jemaat Makedonia adalah hasil dari kasih karunia dan kemurahan Allah. Bagi jemaat Makedonia ada hubungan yang sangat erat antara menerima dan memberi. Itulah sebabnya Paulus mengutus Titus ke Korintus agar dia boleh berbagai pelayanan dengan saudara-saudara yang ada di Korintus. Titus sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat Makedonia yang telah mengumpulkan beberapa sumbangan, beberapa pemberian untuk saudara-saudara yang berada di Yerusalem yang akan disumbangkan untuk pelayanan di sana, dan dia berangkat ke Korintus agar pelayanan kasih juga boleh berlangsung di Korintus. Jemaat Korintus yang memang rata-rata kaya secara ekonomi, berbeda dengan orang-orang Makedonia yang kekurangan secara ekonomi, namun mereka mau digerakkan untuk tahu berbagi. Pentingnya keinginan untuk mau berbagi. Itulah yang sedang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bai Fangli, seorang dermawan dari Cina, pernah berkata demikian, tidak apa-apa saya hidup menderita, yang penting anak-anak miskin itu bisa makan dengan layak dan dapat bersekolah. Saya bahagia melakukan semua ini. Bai Fangli adalah seorang tua yang di usia lansia. Dia bekerja sebagai tukang becak, dan hasil jeripayanya menarik becak disumbangkan kepada anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Dan sampai di akhir hidupnya dia sudah menyekolahkan ratusan dari anak-anak yang putus sekolah tersebut. Bagaimana dia seorang dermawan yang dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, tetapi dia mau berbagi. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita juga hari ini boleh diingatkan untuk berbagi terhadap sesama. Kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan harusnya mendorong kita
untuk juga mau dan ikhlas berbagi dengan sesama. Karena kita dipilih, ditentukan menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga diminta untuk boleh mengimplementasikannya dengan hidup kaya akan pelayanan kasih terhadap sesama. Karena Tuhan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, salah satunya dengan pelayanan kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini, di mana kami boleh diingatkan, diajar untuk belajar berbagi, kaya akan pelayanan kasih, sebagaimana hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Makedonia. Karena itu Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.